Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyalakan semua kameranya. Masih ada 2 orang yang belum hadir ya? Iya Bu, Mana ini? lagi ini Bu proses masuk Bu. Siapa nih yang belum? Vincent sama Satria. Vincent sama Satria. Oke. Oke, yang lain udah nyala videonya? Ya, oke, kita doa dulu. Rahma, Baiklah. Ibnu, Yudi, belum nyala kameranya? Ibnu kemana? Ibnu sama Rahma? Oke, silakan berdoa dulu. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, kita quiz dulu. Zaki, ada? Ada Bu. Oke, satu pertanyaan. Apa kelebihan yang dimiliki GLM dari model linear biasa, Bu? Yandi, kelebihan yang dimiliki GLM. Faradila. Iya Bu, Ya, langsung dijawab. kelebihannya model regresi linier mengasumsikan bahwa variabel respon terdistribusi normal. Terus pada JLM, variabel respon tidak harus terdistribusi normal, namun bisa juga terdistribusi dari keluarga eksponensial selain normal. Variabel tersebut dapat bersifat tidak hanya kontinu, tetapi juga dapat bersifat kategori. Oke, ya, jadi asumsi-asumsi yang dibutuhkan pada regresi linier itu sebetulnya tidak harus terpenuhi seluruhnya, gitu ya, pada GLM ini. Oke, Istu. Satu pertanyaan. Istu, ada Istu? Iya Bu, Oke, satu pertanyaan. sebutkan keterbatasan dari GLM. Keterbatasan dari GLM. Ibnu Haidar. Siap Bu. Ya, langsung dijawab. Keterbatasan GLM itu pertama karena fungsinya dilihat dari fungsi liniernya yang membentuk pola linear atau gradien miring gitu Bu. Hanya bisa menebak variabel X-nya atau prediktornya itu linear di komponen sistematis. Jadi karena liniernya itulah makanya disebut ada memiliki kekurangan. Jadi nggak bisa menebak yang sifatnya kuadratis atau di atasnya. Terus dari variabel responnya atau yang Y-nya itu harus independen dengan satu dengan lainnya. Itu semuanya harus terpenuhi kalau itu. Ya, salah satu kekurangannya apa dia? Untuk GLM. Ya, tidak bisa diestimasi secara manual kan? Itu kekurangannya kan? Ya enggak, rumit. Ya bisa ketika masih hanya satu variabel prediktor saja, tapi kalau sudah lebih dari satu prediktor, ya dia membutuhkan proses iteratif, ya sehingga tidak bisa dikerjakan secara manual, harus dengan bantuan komputasi. Itu adalah salah satu kelemahannya.
ya, modelnya menjadi lebih rumit atau kompleks. Oke, gitu ya. Log linearnya sudah ditonton tadi videonya, sudah mulai ada gambaran. Ya, kita sebetulnya berangkatnya sama seperti regresi linear dengan dummy variabel. Konsepnya sama. Kalau data kategorik, treatmentnya selalu seperti itu. Ibu izin merecord ya Bu? Ya. Kalian nge-recordnya pakai apa sih? Pakai OBS Bu. Pakai OBS. bisa lebih dari 10 menit itu? Berjam-jam bisa Bu. Bisa. Oh ya. Saya kemarin nyoba pakai apa kemarin ya? Bandicam. Bandicam tuh hanya 10 menit. Oh itu yang harus versi crack-nya Bu, atau yang premiumnya Bu, kalau yang bisa lama gitu. Oh, kalau yang OBS ini? OBS ini open source Bu. Oh, free juga ya. Nanti saya cobalah itu ya. Besok saya ada conference soalnya ini. Ya, lumayan bisa direkam. Oke, mana tadi share screen-nya? Ya, oke, sudah terlihat ya. Bukunya sudah dicari belum? Sudah punya ya? Karena nanti kita pakai buku itu untuk melakukan analisis dan nanti silakan dicoba untuk menggunakan SPSS-nya. Ya, model log linear. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya. Kenapa model ini muncul? Ya, model ini muncul karena ketika tabel kontingensinya itu semakin besar, lebih dari 2x2, ya, kita akan sulit memutuskan apakah ada hubungan antara X dan Y. Ya, meskipun bisa dengan persen chi-square gitu ya. Nah, tapi nanti berbagai macam penghitungannya ya itu akan menjadi bias karena kita akan sembarang menempatkan sel. Kalau di dalam modeling kita punya aturan-aturannya ya sehingga nanti lebih reliable dia. Ya, model log linear ini catatannya nggak ada respon, nggak ada prediktor. Semuanya respon. Gitu ya. Jadi dia diperlakukannya sama antara X dan Y ya. Jadi ini kita masih belum bisa menyebutkan bahwa X mempengaruhi Y. Paham ya? Nanti kalau di regresi logistik itu baru sudah bisa dibedakan mana prediktor, mana respon. Tapi log linear ini enggak. Makanya biasanya log linear ini ya dilakukan terlebih dahulu ketika si peneliti nggak tahu mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, atau terutama ketika dia ingin mencari suku interaksi. Ya, suku interaksinya ini kan yang kita bahas baru 2 variabel. Nanti kalau kita pakai 3, pakai 4, pakai 5, nah salah satu cara untuk mendapatkan suku interaksinya itu dari model log linear. Ya, jadi interaksi mana yang signifikan itu yang nanti akan dipakai dalam regresi logistiknya. Ya, oke, ini tujuannya saya skip. Modelingnya juga sama, syaratnya Y-nya harus berdistribusi Poisson. Nah, di sini pengkodean, ya seperti yang kemarin sudah pernah kita lakukan di SPSS, di sini juga sama. Ya, kalau kita menggunakan regresi dengan variabel dummy, ya harus ada salah satu kategori yang menjadi referensi. Supaya apa? Supaya pertama bisa diestimasi parameternya, yang kedua dia bisa atau lebih mudah diinterpretasikan. Ya, jadi kita anggap yang satu kategori itu sebagai referensi. Mana yang mau dijadikan referensi terserah, bebas. Ya, kalau dia tidak ada hierarkinya, ya bebas kalian mau mengambil yang mana saja. Tapi kalau ada hierarkinya, misalnya SD, SMP, SMA, kemudian seperti ini, kondisi sosial ekonominya, atas, menengah, bawah, itu boleh kalian ambil salah satu yang tingkat paling atas atau tingkat paling bawah. Ya, supaya kita mudah menginterpretasikannya. Jangan acak. Ya, sebenarnya bebas aja, tapi akan sulit menginterpretasikannya. Ya, kalau kita mengambil yang maksimum atau yang paling minimum itu akan lebih make sense untuk dibunyikan. Ya, nah kemudian nanti dibuat dummy variabelnya seperti ini. Oke.
Nah, contohnya ini, kalau ukuran asosiasi odds ratio, ya, ini formulanya sebetulnya ada, ya, R kombinasi 2 dikali C kombinasi 2 nih, akan sebanyak ini odds rasionya. Kalau ukuran tabelnya 2 kali 2, berarti jumlah odds ratio yang dihasilkan berapa ini? Kalau 2 kali 2, R ini banyak baris, C ini banyak kolom. Satu. Satu, ya, satu kan? Oke. Nah, sekarang kalau saya punya tabel kontingensi ukurannya 3 kali 3. Kalian pegang kertas kan ya? Kelihatan nggak nih? Ya. Ukurannya 3 kali 3. Coba dihitung ada berapa odds rasionya, ya, dan sebutkan odds rasionya. Ya, odds rasio yang pertama misalnya dari sel yang ini, ya, A, B, D, E berarti, ya. Yang pertama itu berarti A, B, D, E. Ini odds rasio yang pertama, ya. Odds rasio yang kedua kalian boleh ambil geser A, C, D, F. A, C, D, F. Coba silakan dicari. Kalau tabelnya berukuran 3 kali 3, ada berapa odds rasio, dan cari sebanyak itu kombinasi selnya. Nanti saya tanya ini, random. Salma, ada berapa odds rasionya? Belum selesai, Bu. Saya baru ketemu 7, tapi kayaknya harusnya 9 ya. Ada? Ada 9 9 dapat harusnya. dari mana? Dari A, B, D, E, A, C, D, F. Kombinasi dari 3, 2, C, Kali kombinasi 3, 3 dan 2. Ya, berarti berapa di sini? 3 3 kali dikali 3. 3. Berarti harus ada 9 kombinasinya. Silakan dicari. Irfan, sel mana lagi kira-kira? Tadi sudah ada A, B, D, E, A, C, D, F, terus? Ini Bu, B, C, E, F, B, C, E, F, terus? A, B, G, H. A, B, G, H, stop. Tunjuk satu orang. Alifa Bu. Alifa, ya, lanjutkan Alifa, 2.
ACGI ACGI sama DEGH, Bu. DEGH. Oke, tunjuk satu orang lagi ya. Ling, Bu. Ling. BCH, Satu aja. BCHI. BCHI. Oke, tunjuk satu orang. Alvaris, Bu. Alvaris. Mana Alvaris? Bu. Ya, satu aja. Sebentar ya, Bu. Saya mau cek di sana, Bu. EFHI, Bu. EFHI, tunjuk satu orang. DAFA, Bu. Dava. DFGI, Bu. DFGI. Belum ada DFGI. Belum, Bu. DFGI. Ya. Jadi selnya harus pas ya. Ya, dia sejajar dia. Ya, jadi kalau ukurannya 3x3, maka odds rasionya akan ada sebanyak 9. Nah, ini hasilnya bisa beda-beda kan? Ya, mungkin 3 diantaranya nilainya 1. Ya, dia menunjukkan adanya independensi. Kemudian sisanya dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, ini kalian tidak boleh menyimpulkan ada hubungan antara X dan Y dari proporsinya. Ya, oh banyakan yang tidak sama dengan 1 nih. Oh, berarti bisa disimpulin tuh antara X, Y-nya ada hubungan. Nggak boleh seperti itu. Ya, meskipun di sini cuma ada 3, tetap ini nggak bisa disimpulkan. Gitu ya. Jadi jangan mengambil proporsinya ada berapa banyak yang tidak sama dengan 1. Ya, jadi karena dasar itulah makanya model log linear ini perlu dilakukan. Oke. Nah, model log linear 2 arah ini hanya ada 2 model. Ya. Pertama, model complete independence. Ingat simbolnya. Mungkin nanti ketika di dalam soal nggak ditulis tuh namanya model complete independence, tapi ditulisnya cuma X, Y. Model X, Y. Nah, itu kalian harus tahu namanya apa. Ya, kalau model saturated XY. Ya, dia nanti gabung. Ya, untuk minggu depan model lebih kompleks lagi nanti. Ada XY, Z, ada XZ, Y, ada X, YZ. Nah, sekarang kita belajar 2 ini aja dulu. Ya. Nah, perhatikan sebetulnya model log linearnya berangkat dari formula ya peluangnya. Ya, kalau dia independence berarti peluangnya sama dengan VI plus dikali V plus J. Makanya tadi bisa diturunkan rumusnya seperti ini kan. Ya, mu IJ sama dengan log N V IJ. Ya, ini penurunan rumusnya ada di dalam buku Azen-nya. Nah, nanti karena dia independence, VIJ-nya ini menjadi VI plus dikali dengan V plus J. Ya, kalau logaritma berarti dijumlahkan semua nih. Nah, sekarang kita lihat notasinya. Notasinya ini diubah. Log N ini menjadi konstantanya, lambda. Nah, kita perhatikan simbolnya ini berbeda dengan regresi linear yang kemarin kalian pelajari. Ya, simbolnya lambda. Plus lambda IX plus lambda JY. Gitu ya. Jadi variabelnya ditaruhnya di atas ini. Gitu ya. Nah, tadi saya hapus dulu ininya. Perhatikan, tadi tabelnya kan 3 kali 3 kan? Ya, tabelnya 3 kali 3 berarti variabel X-nya ini ada 3 kategori. Variabelnya
Y-nya juga 3 kategori. Ya, perhatikan kalau ada 3 kategori di sini, berarti yang bisa diestimasi hanya 2 kan? Ya enggak? Karena satu menjadi kategori referensi. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau ada 3, tadi kan ada hitungannya C-1. Jadi yang diestimasi hanya sejumlah C-1 dia. Itu ya. Nah, kategori dikurangin 1. Berarti di sini tadi kan rumusnya adalah log U IJ sama dengan lambda plus lambda IX plus lambda JY gitu kan. Nah, I-nya di sini ada 3. Ya, sebetulnya dia akan menjadi sama dengan lambda plus lambda 1X lambda 2X, lambda 3X. Nah, tertulisnya seperti ini nih estimasi parameternya. Ditambah ya lambda 1Y tambah lambda 2Y tambah lambda 3Y. Nah, perhatikan di sini kita ambil kategori terakhir saja yang menjadi referensi. Ya, sehingga nanti yang mengandung kategori terakhir ya yang ada 3-nya di sini itu nilainya 0. Ya, karena dia menjadi referensi kan? Kalau referensi kan kemarin kalau kalian pakai regresi dengan dummy variable ya kan parameternya satu nggak muncul kan? Misalnya laki-laki dan perempuan. Perempuannya sebagai referensi, ya enggak? Parameternya cuma muncul laki-laki doang kan, perempuannya 0 kan? Atau enggak ada dia, gitu. Karena dia sebagai referensi. Kalau ini tidak dijadikan referensi, ini nggak bisa diestimasi. Ya, modelnya menjadi model over identified. Ya, nggak bisa diestimasi. Oke, nah ini berarti nanti yang akan terbentuk sama dengan lambda plus lambda IX, lambda 1X, 2X, lambda 1Y dan lambda 2Y. Ini adalah modelnya nanti. Gitu ya, itu untuk model complete independence. Ya, model complete independence ini artinya model yang tidak mengandung asosiasi antara X dan Y. Itu bisa kita simpulkan tidak ada asosiasi antara X dan Y karena X-nya sendiri-sendiri nih jalannya. Ya, X-nya sendiri diestimasi, Y-nya sendiri. Nggak ada interaksinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian bagaimana dengan yang satu lagi, model saturated? Ya, kalau model saturated sebetulnya tadi tinggal menambahkan lambda IJ XY. Ini kelihatan ya? Ya, log mu IJ sama dengan lambda plus lambda IX lambda JY plus lambda IJ XY. Ya, ini adalah model saturated nih. Saturated itu artinya selain dirinya sendiri juga ada interaksi antara variabelnya. Gitu ya. Nanti kalau ada 3 variabel, berarti model saturatednya nanti sampai pangkatnya X, Y, Z. Jadi interaksi antara 3 variabel. Kalau ini kan variabelnya hanya 2, berarti interaksinya hanya cukup X dan Y-nya saja. Nah, ini juga sama, ya. Jabarkan seperti tadi. Lambda I berarti 1 sampai 3, J juga sama, 1 sampai 3. Yang IJXY berarti buat kombinasinya kan. Lambda, ini saya tuliskan idem dengan yang di bawah sini ya. Ya, jadi tinggal tambahin yang ini aja nanti. Lambda 1XY. Ini artinya X-nya 1, Y-nya 1. Tambah lambda 1, 2, XY. Tambah lambda 1, 3, XY. Tambah lambda 2, 1, XY. Lambda 2, 2, XY.
lambda 2, 3, XY. Masih belum selesai nih. Ya, tambah lambda 3 XY, 31 XY, lambda 32 XY, tambah lambda 33 XY. Kan gini kan, harusnya kan? Yang ini tadi, yang pertama ini tadi, ditambah dengan yang ini nih. Jadi banyak banget parameternya. Tapi perhatikan, yang ada kategori terakhirnya itu diestimasi dengan 0. Ya, jadi ini sebetulnya nggak perlu muncul nih. 1, 3 ini nggak perlu kan, karena nilainya 0. 2, 3 juga nggak perlu. Ya, 31, 32, 33. Ini juga nggak perlu karena dia 0 nilainya. Berarti yang diestimasi tadi ada sebanyak lambda 1x, 2x, 1y, 2y, kemudian 11xy, 12xy, 21xy, dan 22xy. Ini yang akan diestimasi. Ya, coba diperhatikan dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini? Halo? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Ya, itu adalah penjabaran modelnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya dia ini apa? Lambda IX, lambda JY. Ya, lambda IX itu adalah efek faktor utama dari kategori ke I pada variabel X, atau efek barisnya sebetulnya, karena X ada pada posisi baris kan? Tabel kontingensi X-nya ada di posisi baris. Kalau J atau Y dia ada pada posisi kolom. Nah, ini catatan paling bawah. Untuk dapat diidentifikasi constraint. Jadi kita memberikan constraint ya. Karena tadi kita membuat kategori referensi ya. Yang digunakan nanti lambda I besar nanti ya, selain yang ini lambda I besar dan J besar atau kategori terakhir dia sama dengan 0 ya. Yang saturated juga sama nih. Seperti ini. Gitu ya. Yang IJXY ini adalah efek interaksinya. Nah, kita melihat hubungan antara X dan Y. Ya, jadi ada dua model di sini. Oke. Ya, hipotesis yang dirumuskan. Ya, model independen dan model saturated. Yang diuji berarti yang mana nih? H0 apa 1? Ini kan lihat rumusnya, chi-square di bawah nih. Ya kan? Chi-square-nya ini Nij min nu cap Ij. Ya. Nij ini apa? Nij itu adalah nilai observasinya, OIJ itu loh. Ya. Nu cap Ij-nya itu adalah EIJ. EIJ tapi yang diperoleh dari model log linear. Ya. Ini sebenarnya sama aja, OIJ dikurangin EIJ. Tapi kalau yang kemarin kan kalian menghitungnya baris kali kolom gitu kan, dibagi dengan N, total N-nya kan. Nah, kalau yang ini EIJ-nya diperoleh dari model ya, atau Y-cap lah istilahnya, Y-cap-nya. Nah, ini yang diuji model yang mana? Model yang independen atau model saturated? Independen. Ya, model independen ya, yang diuji adalah yang di bawah hipotesis 0. Ya, model independennya. Nanti hasil ini yang akan kita cek tolak atau gagal tolak.
gitu ya. Nanti kalau model independen akan kelihatan tuh. Kalau odds rasionya pasti nilainya 1. Ya. Pasti odds rasionya nilai 1. Nyarinya jangan dari observasi yang ada pada sel. Ya, observasi yang OIJ itu, tapi nyarinya pakai EIJ-nya, ekspektasinya. Ya. Kalau model saturated itu artinya OIJ itu sama dengan EIJ. Ya, yang dimaksud dengan model saturated itu kalau OIJ itu sama dengan EIJ nilainya. Jadi nilai prediksinya itu sama persis dengan nilai observasinya. Ya, tapi kalau model yang selain saturated itu pasti dia nanti ekspektasinya atau expected value-nya beda-beda. Tergantung model yang dibentuk. Ya, makanya kita nggak perlu menguji yang model saturated atau H1-nya. Ya, karena EIJ-nya ya dia sendiri gitu kan. Yang kita perlu cek adalah model independennya, model yang lebih sederhana gitu. Nah, khusus untuk model tabel kontingensi 2 arah yang kita harapkan gagal tolak H0 atau tolak H0. Santi. Yang kita harapkan tolak H0 atau gagal tolak H0 untuk tabel kontingensi 2 arah. Tolak H0, Bu. Tolak H0. Ya, kenapa tolak H0? Karena dia melihat asosiasi antara hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, Bu. Ya, jadi untuk tabel kontingensi 2 arah, model log linear yang kita harapkan adalah yang tolak H0. Kenapa? Yang kita harapkan kan adalah adanya hubungan antara X dan Y. Ya, meskipun H0 ini lebih sederhana, lebih parsimoni daripada model yang di H1, tapi sayangnya yang di H0 ini tidak menunjukkan adanya asosiasi. Makanya kita hindari. Ya, sehingga untuk kondisi ini kita milihnya yang tolak H0. Gitu ya. Ya, ini saya menanamkan konsep dulu. Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Bu, izin bertanya. Oke. Ya, saya Herika, izin bertanya, Bu. Misal yang tadi itu formula peluang bersama yang PIJ sama dengan marginal I dikali marginal J. Nah, misal dia peluang bersamanya tidak sama dengan marginal I kali marginal J, apakah bisa langsung dikatakan dia tidak independen? Atau tetap diuji ini dulu? Terus soalnya saya nemu antara formula tadi itu sama pengujian ini berbeda gitu, Bu. Apanya yang berbeda nih? Kalau ini kan sebetulnya penurunan rumus nanti. Penurunan rumus yang digunakan untuk mendapatkan tadi bentuk log linearnya. Gitu ya. Nah, nanti yang diuji tetap modelnya. Ya, bukan penghitungan ininya. Ya, bukan penghitungan ininya yang nanti dipilih gitu ya. Ini hanya untuk mengantarkan terbentuknya model ini tadi. Ya, jadi yang dipilih adalah model dengan model dibandingkan dengan model. Gitu ya. Nah, nanti dari model ini diperoleh nilai expected-nya. Gitu ya. Berarti bisa dong, Bu. Misalnya kita uji yang tadi uji chi-square. Model, terus misalnya dia independen. Tapi pas formulanya ternyata PIJ sama dengan marginal I kali marginal J-nya enggak. Itu bisa jadi, Bu. Enggak sama maksudnya? Iya, enggak sama. Berarti dia bukan independen komplit. Iya, harusnya dia sejalan. Karena karena uji hipotesis ini kan berasal dari model. Model tadi berasal dari turunan rumus peluangnya. Gitu. Harusnya dia sejalan. Tapi yang dipilih bukan bentuk peluang tadi. Bukan pemilihan dari bentuk peluang tadi mana yang cocok, enggak begitu. Berarti hasil dari uji asosiasi ini aja yang dipilih. Betul. Jadi ini yang dijadikan dasar untuk memilih mana model yang terbaik. Gitu ya, bukan penghitungan manual dari peluangnya, gitu ya. Ya, baik Bu, makasih ya Bu. Oke. Ya. Jadi seperti tadi, ini derajat bebasnya
Kita bandingannya dengan chi-square tabel, ya, derajat bebasnya seperti biasa, baris kurangi 1 dikali banyak kolom dikurangin 1. Ini boleh pakai persen chi-square, boleh pakai deviance-nya, ya, dengan formula seperti ini. Oke, kita ambilkan contoh misalnya seperti ini. Ini ada di dalam buku halaman berapa nih? Ya, udah dibaca belum bukunya nih? Ya, ini soal yang ini saya ambil dari bukunya Azen. Ya, ini sama, tabelnya sama dia. Oke, jadi di sini ada tabel kontingensi dua arah, ya, antara pandangan politik dengan pilihan presidennya. Ya. Jadi pandangan politik di Amerika itu ada liberal, ada moderate, ada konservatif. Ya, mereka ingin memilih presiden nih, mau milih Bush, mau milih Clinton, atau mau milih Parrott. Ini tahun 92 udah lahir belum kalian ini? Belum. Lahir ya? Ya, berarti anggap aja tahu lah ya. Ya, nanti ini kalian bisa pakai nanti kalau pemilihan pilpres, ya, pilpres tahun berapa? Ya, atau pilkada nih, tahun ini kan pilkada serentak ini kan, ya, boleh diadopsi untuk membuat penelitian, gitu ya. Jadi ini memilih 3 kandidat presiden, ada 3 political viewpoint di sini, ya. 70 ini berarti banyaknya yang orang-orang liberal memilih Bush, itu artinya ya. Konservatif 382 berarti ini 382 orang konservatif yang memilih Bush, ya. Yang di dalam kurung ini adalah apa yang namanya? Probability yang mana? Jointly, marginal, kondisional? Bersyarat. Yang? Kondisional. Yang kondisional atau bersyarat, ya, karena total peluangnya 1 ke kanan. Gitu ya. Nah, ini struktur peluangnya. Nah, kemudian nanti dimodelkan dengan model log linear, ya. Di buku Azen nanti silakan dibuka mulai dari halaman berapa nih? 40-an ya. 140 nih biasanya nanti di belakang dia ada contoh melakukan penghitungan dengan SPSS, ya, atau SAS. Kalian pakainya SPSS saja dulu. Nah, kemudian di sini model yang terbentuknya seperti ini nih. Ya, hanya muncul angka-angka, ya, nggak seperti yang regresi linear kan, misalnya 0,3 X1 ditambah 0,7 X2, X-nya nggak muncul di sini, ya. Jadi nanti lambdanya adalah 4,6792. Lambda 1X-nya, ya, 1X-nya minus 0,4390. Ya, lambda 2X-nya minus 0,1057. Lambda 3X-nya 0. Ya, kenapa 0? Karena dia kategori referensinya. Gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang Y 0,8592, yang untuk Y1, Y2-nya 1,1380. Ya. Nah, ini masukkan seperti ini aja. Tapi jangan dijumlahin. Ya, jangan dijumlahin, ini kan nggak ada X1, X2, Y1, Y2-nya kan. Ya, tapi tulis aja begini, jangan mentang-mentang angka semua terus kalian jumlahin sama dengan sekian gitu kan. Nah, itu ngawur nanti. Ya, biarkan aja nanti posisinya seperti ini, nilai estimasinya. Nah, kemudian menginterpretasikannya gimana ini? Ya, menginterpretasikannya. Nah, perhatikan tadi, ya, yang saya katakan di depan tadi, ya, bahwa kalau model selain satu repeat, ya, selain model lengkap, ya, pasti nilai expected value-nya berbeda dengan nilai observasinya. Ya, mu cap IJ-nya berbeda dengan NIJ-nya. Nah, makanya perlu dicari dulu berapa nilai mu cap IJ-nya. Ya, nanti dicari dulu untuk mengetahui atau membuktikan bahwa odds rasionya 1. Gitu ya.
Nah, kenapa kita perlu mencari nilai mu cap IJ-nya? Ya, karena kan kita mau membuktikan nih, oh misalnya yang terpilih adalah model complete independence. Ya, berarti kalau kita mau membuktikan model complete independence-nya benar, berarti nanti dengan mu cap IJ hasil model complete independent tadi, kalau kita cari odds rasionya nilainya pasti 1. Kalau nggak 1 berarti salah hitungannya atau salah masukin angkanya. Nah, sekarang kita interpretasikan dulu nih. Ya. Nah, coba kalau kita mulai dari ini dulu. Ya, perhatikan di sini dia sendiri-sendiri kan? Nggak ada interaksinya kan? Hanya ada lambda 1x, lambda 2x, 1y, 2y. Nah, berarti kalau kita mau menginterpretasikannya, kita hanya fokus pada barisnya saja atau kolomnya saja. Ya. Jadi kalau X berarti kita fokus pada ini. Ya, liberal dan moderate dibandingkan dengan konservatif. Ya, jadi konservatifnya ini yang menjadi referensi kategorinya. Kalau kita ngomongin lambda 1Y berarti kita ngomongin Bush. Ya, dibandingkan dengan Parrot. Ya, kalau kita ngomongin lambda 2Y berarti kita ngomongin Clinton dibandingkan dengan Parrot. Ya. Kalau odds ratio nanti membandingkannya liberal Bush dengan konservatif Parrot. Jadi kita ngomongin X sekaligus. Paham ya? Saya ulangin. Kalau kalian cuma ngomongin lambda X-nya saja berarti fokusnya kepada liberal dibandingkan dengan konservatif. Kalau lambda 2x berarti moderate dibandingkan dengan konservatif. Kalau lambda 1y berarti Bush dibandingkan dengan Parrot, lambda 2y berarti Clinton dibandingkan dengan Parrot. Nanti kalau lambda IJXY berarti ngomonginnya sekaligus liberal, konservatif, Bush, Parrot. Nah, jadi selnya itu ada 4 nanti. Ya, jadi kita ngomongin X dan Y sekaligus. Oke, sekarang kita satu-satu dulu. Ini model complete independence-nya dulu. Ya, lambda 1X nilainya minus 0,4390. Ya, jangan langsung diinterpretasikan. Tapi harus dieksponensialkan dulu. Ya, harus dieksponensialkan dulu. Nah, ini menunjukkan angka apa sebetulnya? Coba dicari dulu eksponensialnya berapa ini? Eksponen dari minus 0,4390. Bu. 0,645 ya. Sekarang kita cek di bawah sini. Ya. 0,645. Perhatikan ini untuk lambda 1x. Ya, lambda 1x. Nah, ini sebetulnya angka dari mana? Ya, lambda 1x berarti kita fokusnya kepada liberal. Nah, liberal ini kita nggak ambil salah satu dari Bush, Clinton, atau Parrot. Ya kan? Karena kita lagi nggak ngomongin Y-nya nih. Berarti kita ambil totalnya aja. 450 dibagi 1776. Coba. Hitung dulu satu bagian tuh. Ya. 0,253, Bu. 0,253. Oke, satu lagi berarti kan dia harus dibandingkan dengan kategori referensinya kan. Berarti kita ambil yang konservatif, tapi jangan lihat Bush, Clinton, Parrot, ambil jumlahnya aja berarti 69 dibagi dengan 1776. 0,393. Nah, sekarang dirasiokan tadi liberal tadi dengan konservatif. Sama kayak yang tadi nggak? Eksponen dari lambda 1x sama nggak nilainya tadi? Sama, Bu. Ya, oke ya. Jadi interpretasinya gimana itu sebetulnya? Ya, berarti dia nggak melihat presidennya siapa, ya. Dalam memilih presiden ini liberal, ya,
dibanding dengan konservatif tadi. Ya, berarti peluang liberal di dalam proses pemilihan presiden tadi itu sekian kalinya ya dibandingkan dengan yang konservatif. 0, sekian tadi ya. Gitu ya. Nah, nanti interpretasinya ada di buku Azen tadi. Ya, 0,645 tadi. Ya. Jadi peluang ya of being liberal ini ya. Peluang of being liberal 0,645 kali dibandingkan dengan peluang dari konservatif. Jadi kita hanya membandingkan X-nya saja. Ya. Oke, satu yang Y. Kita ambil yang lambda 2Y. Berapa nilainya? Lambda 2Y berarti di sini 1,1380. Dieksponenkan dulu. Berapa nilainya? Ya, yang lain menghitung semua ya, supaya tahu alurnya. Dapat? 3,12. Ya, oke. Sekarang berarti lambda 2Y itu kita fokusnya kemana? Ke Clinton dibandingkan dengan Parrot kan? Ya, ini kan 2Y-nya ada posisi Clinton. Kita bandingkan dengan referensinya. Berarti kita cari dulu yang Clinton, 855 per 1776 ya. Kemudian nanti dirasiokan dengan Parrotnya 274 per 1776. Nilainya harus sama tadi. Oke, sama nggak? Sama, Bu. Ya, oke, sama ya. Ya, jadi nanti interpretasinya sesuaikan tadi Clinton dibandingkan dengan Parrot, yang satu lagi tadi adalah misalnya liberal dibandingkan konservatif. Jadi angka-angka tadi sesuaikan dengan indeksnya. Nah, oke, sekarang kemudian kita cari nilai expected value-nya. Nah, dari model ini bagaimana caranya mencari expected value untuk masing-masing sel. Ini kan NIJ-nya 70. Ya kan? Ini NIJ-nya 324 yang Clinton liberal. Sekarang kita cari untuk yang Clinton liberal ini nih. Ya, nanti yang lain bisa dicari. Ini dapatnya dari mana, ya? Nah, nanti kalian cek di bukunya dengan formula seperti ini. Yang kita cari tadi adalah log mu 12. Kenapa log mu 12? Ya, karena kita mencari yang X-nya 1, Y-nya 2 kan? 3, 2, 4. Kita mau ngambil posisi di sini nih. Ya, caranya gimana? Sesuaikan indeksnya. Ya, kalau mu 12 berarti konstantanya dimasukkan, lambdanya, plus lambda 1X. Karena kita mau menyasar baris 1. Plus lambda 2Y. Karena kita mau menyasar kolom kedua. Ya, dihitung nilainya nih. Ya, dapatnya 5,3782. Jangan lupa dieksponenkan dulu. Ya. Nah, dieksponenkan dapatnya nilainya 216,6. Gitu ya. Jadi nanti masing-masing sel dicarinya sama. Kalau mau mencari yang mu 22 berarti lambda plus lambda 2X lambda 2Y. Kalau mau mencari yang 1,3 ya berarti sesuaikan aja. 3-nya nanti lambda Y3-nya dia dibuat 0 gitu ya. Nanti jangan lupa dieksponenkan sehingga nanti dapat tabel yang seperti ini. Tadi 216,6. Ya, ini nanti keisi semua nih. Ya. Jangan lupa kalau di meskipun dia mendapatkan nilai expected-nya, jumlah baris dan jumlah kolomnya, bahkan jumlah observasinya harus sama dengan kondisi awal kan? Kan gitu kan? Nggak mungkin berubah nih bagian bawah nih, baris sama kolomnya. Harus sama nanti. Ya, kalau ada koma-komanya beda tipis ya sesuaiin aja nanti isi di dalam selnya. Nah, kemudian kita buktikan kalau kita memilihnya adalah model ini yang terbaik, ini pasti odds rasionya dimanapun berada harus 1 nilainya. Silakan buktikan. Istu coba cek untuk yang Bush, Clinton, liberal, moderate. Cari odds rasionya. Oke, Irfan cari yang moderate, konservatif, Clinton, Parrot.
Yang lain sambil dihitung juga. Yang lain boleh terserah acak, yang penting isi dari ke-9 sel ini. Alia coba cari liberal konservatif Buspel. Ya, cari odds rasionya, berapa nilainya. Ya, tadi meskipun ada kategori referensi, kalau kalian cek untuk semua sel, dia harusnya 1. Yang mendapati Berapa? 1, Bu. Ya, kemudian tadi siapa lagi sama siapa? Alia, berapa nilainya? 1, Bu. Ya, satu lagi tadi? 1, Bu. Ya, mendekati 1 semua ya, karena dia tadi complete independence model yang terbentuknya. Nah, tapi kalau model 1 rated, ya, model 1 rated, nanti ini di halaman berikutnya nih 7.22, ya. Kalau model 1 rated, nanti modelnya yang terbentuknya seperti ini, ya. Ini model 1 ratednya. Kan kita perlu membuat 2 model. Ya, kalau model 1 rated, berarti nanti harus kita bandingkannya. Ya, misalnya model ini yang terpilih, berarti cari odds rasionya gimana? Ya. Ya. Kalau mau mencari odds rasionya, misalnya model 1 rated yang terpilih, berarti ngambilnya cukup dari nilai observasinya saja. Gitu ya, karena new cap IJ-nya sama dengan NIJ-nya. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus diinterpretasikan odds rasionya? Ya, yang jelas jangan cari Bush banding dengan Clinton, banding liberal dengan moderate nih, 4 sel ini. Ya, kita tetap fokusnya adalah kalau Y 1 atau 2 selalu dibandingkan dengan 3. X-nya juga 1 atau 2 dibandingkan dengan 3. Jadi kategori X dan Y yang ketiga ini dia selalu menjadi reference-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau mencari liberal, Bush, ya berarti bandingkan dengan konservatif dan parent. Ya, jadi selnya ambil yang 70 dikali 117 dibagi dengan 382 dikali 56. Ya, kemudian tadi juga mau mengambil yang moderate. Moderate banding konservatif. Kalau mau ngambil yang Bush berarti Bush dibandingkan dengan parent. Tapi kalau mau ngambil yang Clinton, Clinton juga dibandingkan dengan yang parent. Gitu ya. Jadi mencari odds rasionya jangan sembarangan, jangan acak. Ya, harus berpasangan dengan masing-masing kategori referensinya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini bisa dipahami? Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Untuk yang modelnya itu kan yang kategori referensinya itu kan itu nanti untuk bikin modelnya tetap dituliskan gitu, Bu. Kan itu kan 0 kan, Bu. Ya, tetap awalnya dituliskan dulu. Dituliskan dulu semuanya, tapi nanti dari hasil estimasi parameternya ya dimasukkan sesuai dengan kondisi angka yang ada aja. Ya. Nah, 0 ini sebaiknya tetap ditambahkan juga, dimasukkan juga supaya si pembaca itu tahu ya bahwa ini untuk X1, X2, ini untuk X3. Karena nanti kalau 0-nya hilang, kita bingung nih. Ya kan? Ini udah masuk Y1 kok atau bagaimana gitu kan? Karena nggak semua orang bisa memahaminya. Ya, jadi angka 0 ini sebaiknya juga dipasang, dimasukin juga. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, ya nanti dicoba dengan menggunakan SPSS-nya, ya, menggunakan dengan SPSS-nya, ya. Nanti di print, dipotong di buku catatan, ya, hasil pekerjaannya kalian. Ya, ini nanti di-input datanya. Kemudian lakukan estimasi untuk model 1 rated dan model complete independence-nya. Dan cek uji hipotesisnya.
Ya, kalau ini kan dia masih berupa narasi nih, ya. Nah, sekarang posisikan kalian punya tabel seperti ini, kemudian buat modelnya, ya, model complete independence, model saturated-nya, kemudian uji hipotesisnya mana model yang terpilih. Setelah itu diinterpretasikan. Kalau yang terpilih adalah model complete independence, ya, yang saturated nggak usah diinterpretasiin. Jadi kalian cukup menginterpretasikan yang terpilih saja, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.